Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan penuh hikmah. Sahabat Purnama Sidi dan pemirsa MTTV Channel Wonosobo dimanapun berada, Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat Purnama Sidi yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sungguh kita tidak mampu menghitung berapa banyak, berapa besar nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Bahkan ketika kemudian kita bermuhasabah, kita merenung, kita memikirkan, menghitung nikmat yang Allah berikan kita hari ini saja. Ya Allah, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, kita tidak akan mampu untuk membayangkannya. Masya Allah. Maka sudah sepantasnya dan sudah semestinya kita sebagai hambanya, supaya kita selalu dilirik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita senantiasa bersyukur agar kita menjadi orang yang berbahagia. Ya, sahabat Purnama Sidi yang dirahmati oleh Allah, karena syarat orang yang berbahagia itu salah satunya adalah selalu bersyukur. Maka ketika kita bersyukur, insya Allah tidak ada kata membandingkan nikmat dengan orang lain. Salawat serta salam tak lupa pula marilah kita haturkan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, di mana nanti akan datang suatu hari semua orang hanya sibuk memikirkan dirinya. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau masih pontang-panting untuk menyelamatkan umatnya. Dan semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat Purnama Sidi yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini sebelumnya saya ingin bertanya, adakah seorang manusia yang hidup tanpa mengalami atau mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya yakin sehebat apapun dia, seistimewa apapun dia, pasti Allah memberikan ujian kepadanya. Nah, maka kita selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin ketika kita melihat siapa diri kita, siapa kita, ya Allah, kita belum ada apa-apanya, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Namun ketika Allah mendatangkan ujian kepada kita, mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri. Maka sahabat Purnama Sidi yang dirahmati oleh Allah, saya ingin sedikit sharing atau berbagi bagaimana kiat-kiat kita, ataupun ketika Masya Allah saya yakin diri saya pun terkadang tidak mampu ketika Allah datangkan ujian kepada saya. Namun sudah semestinya dan sudah selayaknya kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah, kita yakin bahwa ketika Allah memberikan kita ujian, maka Allah sudah menyiapkan jalan keluarnya. Tinggal bagaimana ikhtiar kita, tinggal bagaimana usaha kita untuk keluar dari ujian ini ataupun menyelesaikan ujian ini. Jadi ada beberapa hal nih yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, bahwasanya terkadang kita itu menganggap apa yang tidak enak ataupun apa yang tidak baik dalam hidup kita, itu kemudian kita langsung menjustifikasi. Kenapa sih Allah mendatangkan seperti ini? Kenapa sih Allah gak sayang sama aku? Padahal justru terkadang Allah hadirkan duri di depan mata kita ketika kita berjalan, justru itu wujud kasih sayang Allah.
Namun terkadang kita tidak faham, kita tidak peka. Maka sungguh Allah luar biasa memberikan nikmat-nikmatnya itu tidak hanya melulu ataupun hanya selalu berwujud kenikmatan, kebaikan. Bahkan terkadang ketidakbaikan pun bisa berwujud rahmat Allah. Menjadi ujian di mana setelah kemudian kita faham dari ketidakbaikan yang menurut kita ini datang kepada kita, akhirnya kita belajar. Akhirnya kita tumbuh dewasa, akhirnya kita berlatih sabar, akhirnya kita berlatih ikhlas. Maka Masya Allah, berapa kebaikan yang kita dapatkan dari sesuatu yang awalnya kita menganggap ini ketidakbaikan. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat MTTV channel Wonosobo yang dirahmati oleh Allah. Kemudian terkadang nih, ketika kemudian tadi masalah ujian yang datang, ataupun kita dihadapkan dengan orang yang memiliki masalah atau memiliki ujian, kemudian minta tolong kepada kita, maka sudah sepantasnya dan sudah sepatutnya kita sebagai seorang mukmin untuk membantu dengan semampu kita, meskipun dikatakan melalui doa. Maka terkadang kita ini kurang peka atau bahkan mungkin bisa disebut mohon maaf tell me ya. Oh iya, ternyata tadi si A meminta tolong kepada saya seperti ini tuh ternyata akan datang seperti ini. Nah, jadi terkadang kita ini baru merasakan manfaatnya ataupun baru paham hikmahnya itu setelah kejadian. Maka kita, apalagi orang Jawa nih, saya sering sekali mendengar dari kajian Ustadz Salim Al-Filah ya, bahwasanya orang Jawa ini banyak sekali diberi kelebihan-kelebihan. Salah satunya adalah kepekaan. Maka mari kita selaku mungkin orang Jawa nih ya, kayak saya sendiri nih, alhamdulillah oleh Allah ditakdirkan menjadi orang Jawa. Saya akhirnya belajar dari kepekaan-kepekaan itu. Oh iya, ketika didatangkan sesuatu seperti ini, jangan buru-buru mengatakan ya, jangan buru-buru mengatakan tidak. Namun kita pikirkan terlebih dahulu, kita renungkan terlebih dahulu. Nah, maka setelah itu insya Allah kita tidak akan menyesalinya. Baik sahabat Purnama Sidi yang dirahmati oleh Allah, ada kata-kata yang luar biasa yang pernah saya ambil di sosmed ya. Gini, bunyinya kurang lebih seperti ini. Jika Allah menempatkan dirimu di posisi yang membuatmu bisa mempermudah urusan orang lain, maka mudahkanlah. Seperti yang saya sampaikan tadi, semampu kita, sekecil apapun yang kita bisa, semudah apapun yang kita bisa. Demi Allah, sungguh engkau tak tahu bagaimana efek doa yang tulus dari mereka yang telah kita bantu. Maka jangan ragu-ragu. Saya juga pernah dengar bahwasanya untuk menjadi orang baik itu pilihan. Namun untuk menjadi orang yang bermanfaat itu harus dijadikan gaya hidup kita. Karena Rasulullah telah menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil hikmahnya yang luar biasa ya. Kita menjadikan khairun nas anfa'uhum linnas ini menjadi style hidup kita, gaya hidup kita. Bermanfaat di mana saja dan kapan saja, sebisa kita, sekecil apapun itu. Baik sahabat Purnama Sidi yang dirahmati oleh Allah. Kemudian tadi kembali kepada ujian. Bahwa setiap ujian yang Allah berikan kepada kita sudah diterangkan nih di dalam Al-Quran. Maka kita tidak boleh takut, kita pun tidak boleh ragu-ragu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya di luar kemampuannya. Maka ketika Allah memberikan ujian kepada kita, Allah lebih tahu bahwasanya kita mampu untuk menjalankannya. Maka ketika kita, alangkah baiknya nih, ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebaiknya kita lakukan adalah begini.
Terkadang kita merasakan bahwa ujian yang datang itu sebuah masalah. Jadi ada sebuah rumus nih. Masalah itu mengecil jika dirahasiakan, membesar jika dikeluh kesahkan, dan terurai jika diadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun akan semakin rumit jika diumbar kepada manusia. Nih, maka kita sering sekali mendengar kalimat Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Maka kalimat ini kita jadikan prinsip kita ketika Allah memberikan ujian kepada kita. Nah, maka biasanya sahabat Purnama Sidi yang dirahmati oleh Allah, ketika saya merasakan sebuah ujian, baik itu ujian yang saya rasa ringan ataupun ujian itu yang saya rasa berat, yang pertama biasanya insya Allah saya ucapkan adalah la haula wala quwata illa billah. Kemudian setelah itu kalau saya merasa ujian ini ataupun masalah ini masih membebani pikiran saya ataupun hati saya, maka untuk lebih melonggarkannya, untuk lebih rasa meringankannya, maka biasanya yang saya lakukan adalah saya sharing nih. Kepada siapa? Tentunya kepada suami saya terlebih dahulu. Nah, maka yang alhamdulillah selama ini dan saya pastikan masalah yang menimpa diri saya cukup Allah dan suami saja yang tahu. Setelah itu alhamdulillah dengan kehusnudonan saya, kemudian dengan saya belajar husnudon kepada Allah dan kepada suami, maka cukup dari beliau berdua, dari Allah dan dari suami saya telah menemukan jalan keluar. Meskipun terkadang belum juga tiba-tiba selesai masalah ini. Namun paling tidak ketika kemudian saya mengurai masalah tadi dengan meminta kekuatan kepada Allah, saya mengadu kepada Allah, kemudian saya minta solusi kepada suami, saya akan lebih berlapang dada dan lebih jernih dalam berpikir. Apalagi seorang perempuan biasanya lebih mengedepankan perasaan daripada logika. Nah, maka sahabat Purnama Sidi yang dirahmati oleh Allah, khususnya kaum hawa, maka mari kita bersama-sama belajar untuk tidak sedikit-sedikit baper, tidak sedikit-sedikit bawa perasaan gitu ya, baper tadi ya. Maka tadi ketika Allah menghadirkan ujian, Allah menghadirkan masalah di dalam hidup kita, maka yang pertama minimal kita ucapkan dari lisan kita adalah la haula wala quwata illa billah. Insya Allah dengan kehusnudanan kita, dengan doa yang kita ucapkan la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan tiada upaya, tiada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah seketika itu juga Allah akan memberikan kekuatan kita lahir batin untuk menghadapi ujian ini. Baik sahabat Purnama Sidi yang dirahmati oleh Allah, di akhir perjumpaan kita pada kali ini ada sesuatu yang ataupun ada satu kata lah ya, yang tadi saya juga mendapatkan banyak nih di sosmed, karena tadi ketika saya juga bismillah membuka HP ya, jadi saya husnudon, bismillah ya Allah, saya ingin mendapatkan satu ilmu dari apa yang saya scroll hari ini, maka alhamdulillah saya dapatkan ilmu itu. Ya, salah satunya tadi yang sudah saya sebutkan tentang bagaimana kita itu menjadi orang yang bermanfaat. Kemudian ada satu kata lagi. Kepahitan, fitnah, sakit, dan teraniaya dari berbagai kejadian yang terkadang tidak kita inginkan, hakikatnya adalah, Masya Allah ini pemirsa, saya ulangi sekali lagi ya. Kepahitan, fitnah, rasa sakit, yang semua itu pastinya kita rasa tidak enak, pada hakikatnya adalah cara Allah membersihkan kita agar kita pulang ke pelukan Allah dengan selamat. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Baik sahabat Purnama Sidi yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf atas segala khilaf.
Semoga kita selalu diberi kekuatan oleh Allah untuk menjadi manusia yang bermanfaat, selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalani hidup, di mana hidup ini terkadang kita mendapatkan dua nikmat yang berupa kebahagiaan ataupun nikmat yang berupa ujian. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih. Nun wal qalami wa mayasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembilan 8 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.